Demonstrasi massa pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek diwarnai aksi bakar ban dan sampah bekas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa melakukan pembakaran lantaran tidak ada satupun pihak pemerintah bersedia menemui mereka untuk melakukan audiensi soal tuntutan mereka. Tidak hanya membakar ban bekas, massa juga sempat menutup ruas jalan Bundaran Tamrin hingga melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan ini. Dalam aksinya, sekilas ribuan massa ini menuntut pemerintah dan perusahaan agar bisa menetapkan status hukum yang legal atas pekerjaan mereka. Ada sebanyak 6 poin tuntutan yang diajukan pengemudi ojol dan kurir. Di antaranya terkait situasi hukum atau profesi mereka dalam bentuk undang-undang, menuntut perusahaan menurunkan biaya potongan aplikasi, serta menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada mitra. Sementara itu, di tengah aksi ribuan massa pengemudi ojol dan kurir, ternyata masih ada sejumlah ojol tetap beroperasi dan mengambil penumpang. Padahal sebelumnya sempat ramai bahwa saat digelar aksi, pengemudi ojol akan mematikan aplikasinya. Meski tetap beroperasi, pengemudi mengaku mendukung tuntutan yang disuarakan rekan-rekan mereka. Saya sih setuju aja ya. Ya itu juga lebih baik untuk driver, rekan-rekan driver di Jakarta. Nggak nyampe 5 menit. Udah dapat, tinggal nunggu abangnya nyampe aja. Dibilang setiap hari sih enggak, tapi sering, cukup sering. Seminggu pastilah pakai 2-3 kali. Polemik mengenai kesejahteraan pengemudi ojol dan kurir sudah beberapa kali menjadi perbincangan hangat. Salah satunya terkait keluhan mereka yang tidak menerima tunjangan hari raya atau THR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Massa dari berbagai komunitas ojek online di Yogyakarta menggelar unjuk rasa dengan melakukan konvoi mulai dari Tugu Palputih hingga kawasan titik 0 km. Dalam orasinya mereka menuntut regulasi tarif pengantaran makanan dan barang serta kenaikan tarif penumpang. Menurut mereka, tarif penumpang sudah 2 tahun belum berubah, sedangkan harga BBM sudah mengalami kenaikan. Selama unjuk rasa digelar, para driver ojol sepakat tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selamat datang teman-teman. Halo, selamat siang pemirsa. Situ Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Samuel Purba. Berikut berita pilihan pada siang hari ini. Batal maju di Pilgub Jawa Barat, Anies Baswedan dipastikan tidak mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Atlet para motor PON Aceh Sumut jatuh ke rumah warga di Aceh Utara akibat bagian pakaian tertarik kipas. Mencegah penyebaran cacar monyet, pemerintah wajibkan penggunaan aplikasi Satu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Kita awali dari informasi yang pertama pemirsa, pasangan Bacawagub Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tarakan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024. Setibanya di RSUD Tarakan, Pramono Anung Rano Karno menyatakan siap dan optimistis menjalani tes kesehatan. Keduanya mengaku rutin berolahraga mulai dari jogging, berenang hingga bersepeda. Pemeriksaan kesehatan akan berlangsung selama kurang lebih 11 jam, meliputi sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik dan mental hingga bebas penyalahgunaan narkotika. Sementara Ridwan Kamil dan Suswono dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama pada Sabtu pagi. Pagi ini pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung dan Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024.
Setibanya di RSUD Tarakan, Pramono Rano tampil energik dan Sumingrah siap serta optimis menjalani tes kesehatan. Keduanya mengaku rutin berolahraga mulai dari jogging, berenang, bersepeda hingga gym. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama kurang lebih 11 jam, meliputi sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik dan mental hingga bebas penyalahgunaan narkotika. Hari ini akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Mungkin ini pemeriksaan kesehatan yang pertama dari pasangan calon siapapun nanti akan maju. Saya pribadi dan saya yakin juga dengan Bang Rano sudah siap dan mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan. Saya termasuk orang yang secara rutin melakukan menjaga kesehatan dari umur 30-an. Saya sepedaan udah 20 tahun lebih, seminggu 3 kali. Mungkin kalau di Dalkot orang yang hobi goeser pasti tahu saya udah seminggu 3 kali. Untuk menjaga kesehatan saya juga melakukan nge-gym seminggu 2-3 kali. Jadi hari saya memang pagi pasti olahraga karena setelah itu bekerja sepenuhnya di kantor presiden dan kelemahannya saya cuma satu, tidur 3-4 jam itu sudah dari 25-30 tahun yang lalu biasa untuk bekerja pada jam-jam tersebut. Jadi saya pribadi saya yakin bahwa kesehatan insya Allah tidak ada masalah. Artinya mungkin saya sendiri pribadi baru seminggu yang lalu check up. Karena kebetulan kan saya kembali menjadi DPR. Wajib hukumnya Bu, harus check up. Nah jadi artinya insya Allah hari ini saya siap, cuman catatan saya cuma satu, ntar ambil darahnya dan sakit-sakit ya Bu ya. Suntik saya paling males. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Itu. Sementara sang rival Ridwan Kamil dan Suswono dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama pada Sabtu pagi. Sementara sang rival Ridwan Kamil dan Suswono dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama pada Sabtu pagi. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di RSUD Tarakan Jakarta dan juga rekan Faisal Rinaldi di kantor KPUD Jakarta. Saya ingin ke Salam terlebih dahulu. Selamat siang Salam. Bagaimana jalannya tes kesehatan pasangan Pramono Rano hari ini? Ya baik, selamat siang Samuel dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pemeriksaan kesehatan terhadap Pramono Anung dan juga Rano Karno selaku Bacagub dan juga Bacawagub ini masih berlangsung di RSUD Tarakan Jakarta Pusat. Karena memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa para kandidat ini memang diharuskan untuk melakukan puasa terlebih dahulu sejak semalam untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di hari ini, baik itu pemeriksaan secara fisik, mental maupun juga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda Samuel dan juga pemirsa bahwa kalau kita merujuk pada proses pemeriksaan kesehatan Capres dan juga Cawapres yang dilakukan pada bulan Oktober lalu, ini sejatinya memang tidak jauh berbeda untuk rangkaian proses pemeriksaan kesehatannya, di mana ini nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 11 jam 20 menit. Dan memang ini nantinya akan ada sebanyak 20 tim dokter spesialis dan juga 20 tim pendukung pemeriksaan yang nantinya akan memeriksa Bacagub dan juga Bacawagub untuk memastikan layak atau tidaknya untuk maju dalam Pilkada 2024 ini, yang juga ini memang standar kesehatannya sudah ditentukan oleh KPUD DKI Jakarta. Di mana memang nantinya hasil dari proses pemeriksaan kesehatan ini nantinya akan langsung diserahkan kepada KPUD di H+1, artinya proses pemeriksaan kesehatan terhadap Pramono Anung dan juga Rano Karno ini baru akan diserahkan kepada KPUD pada hari esok. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya proses pemeriksaan kesehatan terhadap rival lainnya yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono ini akan dilakukan pada hari esok di tempat yang sama dan juga di jam yang sama yakni di RSUD Tarakan pada pukul 7 pagi hari esok. Samuel. Baik, tahan dulu Salam. Kita ingin ke Faisal Rinaldi di kantor KPUD Jakarta. Faisal, setelah Pramono dan Rano, kapan jadwal paslon selanjutnya untuk mengikuti tes kesehatan? Silahkan. Ya Samuel, memang untuk pasangan lainnya yang akan menjalani tes kesehatan ada
pasangan calon Ridwan Kamil dan juga Suswono yang akan menjalani tes kesehatan di lokasi yang sama seperti Pramono dan juga Rano Karno, yakni di RS Tarakan, yakni pada besok 31 Agustus 2024. Sementara informasinya untuk paslon Dharma Kun dan juga Kun Wardana ini akan melakukan tes kesehatan di hari terakhir, yakni pada 1 September 2024. Di mana Samuel memang untuk tahapan tes kesehatan ini akan dimulai pada hari ini atau tepatnya 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024. Artinya ada 3 hari Samuel tahapan tes kesehatan ini akan dijalankan di RS Tarakan, Jakarta Pusat. Di mana Samuel memang tes kesehatan ini merupakan suatu rangkaian sebelum nantinya bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur ini ditetapkan menjadi calon oleh KPUD Jakarta pada 22 September 2024 nanti. Memang dalam Pilkada 2024 ini Samuel ada sejumlah tahapan yang akan dilakukan, yang salah satunya adalah tes kesehatan ini setelah memang sebelumnya KPUD Jakarta telah membuka pendaftaran untuk paslon mendaftar, yakni pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Di mana dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 ini ada 3 paslon yang mendaftar. Yang pertama adalah Pramono berpasangan dengan Rano Karno, yang kemudian kedua ada Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono, dan juga ada pasangan independen yakni Dharma Kun yang berpasangan dengan Kun Wardana. Dan nantinya memang setelah tes kesehatan atau tahapan pemeriksaan kesehatan ini, KPUD Jakarta akan melakukan penelitian atau melakukan sejumlah pemeriksaan syarat administrasi dan lain sebagainya, dan nantinya akan ditetapkan ketiga paslon tersebut sebagai calon, yakni pada 22 September 2024. Di mana nantinya setelah ditetapkan sebagai calon, memang kampanye ini baru akan dimulai, yakni tepatnya pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Artinya ada kurang lebih sekitar 2 bulan Samuel ketika pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta ini akan melakukan kampanyenya di Jakarta sebelum nantinya akan dilakukan pencoblosan, yakni khususnya di wilayah Jakarta atau dalam Pilkada Jakarta ini pada tanggal 27 November 2024. Dan Samuel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Salam Rahmat yang berada di RSUD Tarakan, memang pada hari ini pasangan Pramono dan juga Rano Karno memang saat ini tengah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan atau tes kesehatan yang memang berada atau berlangsung di RSUD Tarakan. Nah, setelah itu nantinya setelah pemeriksaan yang kurang lebih selama 11 jam itu yang tadi disampaikan oleh rekan Salam Rahmat, begitu nantinya memang pihak KPUD Jakarta akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu berkas-berkasnya seperti yang tadi sudah disampaikan, ada pemeriksaan penyakit dalam, kemudian juga pemeriksaan dan lain sebagainya. Ini merupakan tahapan daripada Pilkada Jakarta 2024. Dan kita nantikan Samuel untuk tahapan berikutnya, yakni atau tepatnya pada besok pemeriksaan kesehatan dari pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Demikian Samuel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal atas laporannya, dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat dari RSUD Tarakan. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali kawan-kawan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. KPU Jakarta resmi menutup pendaftaran bakal Cagup-Cawagup di Pilkada Jakarta. Dengan demikian, Pilkada Jakarta akan diikuti 3 bakal pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Jakarta resmi menutup pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 pada Kamis malam. Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan 3 pasangan calon yang mendaftar adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kun Wardana. Wahyu menambahkan ada penambahan dukungan terhadap pasangan Pramono Rano dari Partai Hanura, sehingga pasangan itu diusung PD Perjuangan dan Hanura. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat tambahan dukungan dari Partai Kebangkitan Nusantara, sehingga total dukungan mencapai 14 partai. Mendaftar di hari terakhir, yakni bakal Cagup dan Cawagup jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pasangan ini mendaftar ke KPU Jakarta diiringi ratusan simpatisannya sekitar pukul 7 malam. Dalam rombongan simpatisan,
Turut hadir mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Sehari sebelumnya, dua pasangan lebih dulu mendaftarkan diri, yakni Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP, serta pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES. KPU Jakarta sendiri telah menyatakan syarat pendaftaran ketiga pasangan ini lengkap. Ketiga pasangan ini lalu menjalani tes kesehatan sebagai tahap selanjutnya. Sementara itu sempat diusung PD Perjuangan, Anies Baswedan akhirnya menyatakan tidak maju di Pilgub Jawa Barat. Dengan demikian, Anies tidak mengikuti pilkada di tahun ini. Sebagai gantinya, PDIP mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dipastikan tidak mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Dengan demikian, Anies dipastikan tak maju baik di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Anies sendiri awalnya digadang-gadang untuk maju di Pilkada Jawa Barat usai batal dicalonkan di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Anies pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak dan memastikan akan menjelaskan terkait dinamika yang terjadi selama pengusungan bakal calon kepala daerah. Anies juga menitipkan pesan agar semua pihak bisa menjaga demokrasi tetap sehat. Saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya, kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat. Ya, oke, gitu ya. Komunikasi dengan PDIP seperti apa? Nah, besok semuanya. Cerah banget. Makasih. Tentu cerah terus dong. Ya. Dengan mundurnya Anies, PDIP secara mengejutkan mengusung selebritis Ronald Surapraja untuk mendampingi mantan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di kontestasi Pilgub Jawa Barat. DPD PDIP Jawa Barat pun mendatangi kantor KPU Jawa Barat hampir tengah malam atau beberapa saat sebelum penutupan. Saya memahami betul ada kondisi kampung, bupati di kampung, survei juga tidak ada, sama saya itu dan lain sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan survei, bukan kawan. Tapi hari ini adalah PDI yang begitu sangat terhadap demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kecerdasan walaupun diidentifikasi, maka tentu ini menjadi hal yang penting. Sekali lagi, kagetnya ini memang sebentar, tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya maju mendampingi Pak JJ sebagai wakil gubernur. Dengan berakhirnya pendaftaran, maka ada 4 pasangan calon yang siap bertarung di Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Ahmad Syahiku Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Didukung 3 partai politik, pasangan ini optimistis dapat melawan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang didukung Koalisi Indonesia Maju. Pasangan bakal calon gubernur Jawa Barat dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jawa Barat pada Kamis kemarin. Keduanya konvoi dari kediaman Ilham Habibie di kawasan Sersan Bajuri, Bandung menggunakan mobil klasik yang diiringi oleh simpatisan partai pengusung yakni PKS, Nasdem, dan P3 sambil menyapa warga. Menurut Ahmad Syahiku, meski PKS pusat bergabung dalam KIMPLES, namun khusus daerah Jawa Barat ia yakin dan siap melawan koalisi gemuk tersebut. Kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya,
dan juga partai-partai pengusung. Sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah mendaftar lebih dulu pada hari Selasa sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Barat 2024. Deddy Erwan mendapat dukungan dari partai-partai anggota KIM hingga non-parlemen seperti Perindo, Partai Umat, Hanura, hingga Partai Buruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma yang didukung Koalisi Indonesia Maju KIM Plus resmi mendaftar ke KPU Provinsi Banten. Sementara di Medan Sumatera Utara pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala yang didukung 6 partai politik juga mendaftar ke KPU Sumatera Utara. Arak-arakan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma dimulai dari Rumah Aspirasi Mendiang Desmond C. Maesa, Ciwaru Cipojok Jaya, Kota Serang, menuju kantor KPU Banten. Pasangan ini menaiki mobil Elf yang memiliki filosofi sebagai penghubung antar wilayah Banten Selatan ke pusat kota, yang menyimbolkan Andra Soni selain merakyat juga berkomitmen mengentaskan kesenjangan akses antar wilayah di Provinsi Banten. Pembangunan manusia menjadi penting, bukan berarti pembangunan infrastruktur, bangunan dan lain-lain itu tidak penting. Tapi dengan membangun sebuah sumber daya manusia yang baik, berkualitas, sehat, insya Allah Provinsi Banten bisa akan maju. Sementara bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala atau Edi Hasan, Kamis sore mendaftar ke KPU Sumut. Kedatangan pasangan Edi Hasan disambut Ketua KPU Sumut dan jajaran diiringi tarian Melayu. Dalam sambutannya, Edi Rahmayadi menyinggung intervensi politik dalam Pilkada Sumut 2024. Dalam Pilgub Sumatera Utara kali ini, Edi Rahmayadi yang merupakan incumbent akan berhadapan dengan Bobi Nasution yang merupakan mantan wali kota Medan. Dari Serang, Banten dan Medan, Sumatera Utara, Maisa Apriandi dan Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tes kesehatan ini merupakan syarat utama bagi calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang Kamis pagi guna menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Sebanyak 64 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dilibatkan dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, meliputi 18 item pemeriksaan kesehatan fisik, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 18 item kesehatan fisik, ada 1 pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh, dan 1 pemeriksaan kesehatan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 20 hal yang kita periksa di sini oleh Rumah Sakit Karyadi. Waduh, kalau kesehatan kita sudah siap. Karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah, Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya? Gitu loh. Jadi kita sudah siap. Setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Seakan perang bintang, kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 akan dihiasi duel 2 jenderal, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Tasyasin Maimun. Keduanya diusung 13 partai politik, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PSI, Demokrat, P3, PKB, Nasdem, PKS, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan PBB.
Sementara lawannya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi dan diusung PDI Perjuangan. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, saat ini berusia 60 tahun. Sebelum masuk dunia politik, Andika menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2021 hingga 2022. Jabatan lain yang pernah diembannya yakni Kepala Staf Angkatan Darat periode 2018 hingga 2022, serta Pangkostrat pada tahun 2018. Sementara pasangannya Hendrar Prihadi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Hendrar Prihadi menjabat selama 2 periode, yaitu pada 2013 hingga 2022. Andika akan menghadapi Jenderal Polisi berpangkat Komjen Ahmad Lutfi. Saat ini ia menduduki posisi di Irjen Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, Ahmad Lutfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024. Pasangan dari Ahmad Lutfi adalah Taj Yassin Maimun. Taj Yassin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur saat Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2018 hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Jawa Timur, Menteri Sosial Tri Risma hari ini resmi maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur bersanding dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Risma pun menyatakan siap bertarung melawan Luluk dan Kofifa. Pasangan Risma Gus Hans yang diusung Partai PD Perjuangan, Hanura, dan Partai Umat mendaftar ke KPU Jawa Timur di hari terakhir pendaftaran pada Kamis malam. Risma akan bersaing dengan Luluk Lukman yang diusung PKB serta petahana Kofifa Emil yang diusung koalisi besar 15 partai termasuk Gerindra, Golkar, dan Perindo. Risma Gus Hans akan mengusung slogan Resik yang merupakan singkatan dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten. Sementara itu, pasangan bakal Cagup-Cawagup Jawa Timur 2024 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pasangan petahana ini menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari. Bakal calon Gubernur Jawa Timur 2024 Khofifah Indar Parawansa dan bakal calon Wakil Gubernur Emil Elistiano Dardak mendatangi RSUD Dr. Sutomo Surabaya Kamis. Pasangan Khofifah Emil menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari Jumat ini. Seluruh tim dokter pun sudah melakukan sumpah fakta integritas, memeriksa kesehatan secara profesional dan tidak berpihak kepada bakal calon kepala daerah. Pemeriksaan ini juga melibatkan BNN Provinsi Jawa Timur. Bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis kejiwaan besok. Jadi ada 2 hari, insya Allah kami siap melakukannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati, wali kota dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini akan diserahkan ke pihak KPU Jatim pada 2 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo telah mendaftarkan diri ke KPU daerah masing-masing wilayah. Di Sumatera Utara, Partai Perindo mendukung pasangan calon Bobi Nasution dan Surya, sedangkan di Provinsi Riau, Partai Perindo juga mengawal paslon Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan. Ribuan massa dari parpol, pendukung dan pengusung serta masyarakat mengantarkan pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Usai dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU setempat, pasangan yang didukung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan membuat Provinsi Sumatera Utara lebih maju lagi. Bukan tentang personal, kembali saya sampaikan, tapi tentang gagasan semua partai politik di sini yang ada di Sumatera Utara. Saya rasa bukan tentang personalnya, tentang saya dan Pak Surya,
tapi tentang apa yang dirasakan selama ini kepada kita semua. Sementara itu di Provinsi Riau, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat lainnya ikut mengawal pendaftaran Cagup dan Cawagup Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan ke kantor KPU Riau. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kalau Allah kasih izin, rakyat memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami, insya Allah amanah nanti yang diberikan ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami bersama-sama Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, dan beberapa partai lainnya sudah semua solid. Sekarang kita sudah siap untuk berjuang. Insya Allah mudah-mudahan bisa memenangkan pemilihan Gubernur Riau ini. Partai Perindo berkomitmen akan selalu mengawal pemenangan setiap calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pendaftaran calon kepala daerah Pilkada serentak 2024 telah berakhir kemarin. Setelahnya, KPU akan menetapkan pasangan Cakada pada 22 September dan pemungutan suara serentak pada 27 November. Kamis pukul 23.59, Komisi Pemilihan Umum Daerah resmi menutup pendaftaran calon kepala daerah. Pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 akan ditetapkan pada 22 September 2024. Kemudian masing-masing pasangan calon kepala daerah dipersilahkan melakukan kampanye mulai dari 25 September hingga 23 November 2024. Berikut sejumlah nama yang telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Pemilihan masing-masing. Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi telah resmi mendaftar sebagai pasangan Cagup dan Cawagup di Pilgub Banten 2024. Airin Ade diusung 7 partai, yakni PDIP dan Golkar, serta 5 partai non-parlemen, yaitu PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat, dan Partai Gelora. Menariknya, PDIP menjadi partai pertama yang mengusung Airin yang justru kader Golkar maju di Pilgub Banten. Golkar sebelumnya resmi mengusung Andra Soni Dimyati Natakusuma, namun sikap Golkar berubah. Partai Golkar akhirnya berbalik mengusung Airin maju di Pilgub Banten. Lalu ada pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Pasangan ini diusung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI, Garuda, dan Partai Prima. Kemudian Khofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak telah resmi mendaftar sebagai pasangan Cagup dan Cawagup di Pilgub Jawa Timur. Paslon ini diusung 14 partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Sementara PDIP mengusung duet Tri Risma Harini, Kiai Haji Zahrul Azhar atau Gus Hans sebagai pasangan calon. Dan terakhir PKB memberi kejutan dengan mengusung paslon Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim. Untuk Pilgub Sumatera Utara, 2 paslon telah resmi mendaftar. Pertama ada pasangan Bobi Nasution, Surya, yang diusung 10 parpol, yaitu dari Kim Plus, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI. Dengan sokongan banyak partai, Bobi Surya memiliki 74 kursi dari 100 kursi di DPRD Sumut. Lalu ada pasangan Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala. Paslon ini diusung 4 parpol, yakni PDIP, Hanura, Partai Umat, dan Partai Buruh. Di antara pilgub daerah lainnya, Pilgub Jakarta menjadi sorotan utama. 3 pasangan Cagup dan Cawagup telah mendaftar ke KPUD DKI Jakarta untuk maju di Pilgub Jakarta.
Di Jawa Tengah, ada 2 pasangan calon yang akan berkompetisi di Pilgub Jawa Tengah. Pertama, Andika Perkasa Hendar Prihadi yang diusung PDIP, sementara pasangan calon lainnya adalah Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun yang diusung oleh Kim Plus. Pilgub Jawa Tengah sangat menarik karena digadang-gadang menjadi ajang perang bintang karena duel 2 jenderal yang ikut dalam kontestasi ini. Selain itu, Jawa Tengah yang selama ini memang dikenal sebagai kandang banteng alias wilayah basis kuat pendukung PDIP melawan koalisi besar parpol yang tergabung dalam Kim Plus. Di Jawa Barat akan ada 4 pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2024. Pertama, pasangan calon Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang diusung oleh Kim Plus. Kedua, pasangan Ahmad Syaiqo Ilham Habibie yang diusung 3 partai yakni PKS, P3 dan Nasdem. Ketiga, pasangan Acep Adang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina yang diusung oleh PKB. Dan yang terakhir, pasangan JJ Wiradinata Ronald Surapraja yang diusung PDIP di menit terakhir. Pasangan ini tidak hadir langsung untuk melakukan pendaftaran di KPU Jawa Barat dan hanya mengikuti agenda secara daring. Bagian pakaian tertarik kipas, atlet paramotor PON Aceh Sumut mendarat darurat di rumah warga. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, tidak terima tempat berjualan dirobohkan. Penjaga dan pemilik lapak pedagang kaki lima terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP Semarang, Jawa Tengah. Puluhan lapak PKL dibongkar paksa karena tidak mengantongi izin pemerintah. Kericuhan terjadi antara penjaga dan pemilik lapak dengan petugas Satpol PP Kota Semarang saat alat berat ekskavator akan merobohkan lapak semi permanen di kawasan Hutan Jati Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Tidak terima tempat berjualan dirobohkan secara paksa, warga mengancam supaya petugas operator alat berat menghentikan aktivitas pembongkaran. Sebelum pembongkaran terjadi, telah dilakukan mediasi setelah warga memprotes keberadaan 90 lapak tidak berizin. Lapak tersebut dibangun oleh koperasi swasta untuk disewakan kepada pedagang dengan harga 40 hingga 60 juta rupiah. Namun setelah ditelusuri, ternyata bangunan semi permanen tersebut tidak berizin, baik dari Dinas Tata Ruang maupun Dinas Kehutanan selaku pemilik lahan. Tadi kami sampaikan dengan beberapa yang mungkin keberatan, kita hormati kalau itu izinnya ada, jangan mau bangun lagi kita malah senang. Tapi Muspika diberitahu, karena Muspika juga tidak ditembusi terkait dengan pembangunan ini. Ujuk-ujuk udah berdiri dan kegiatan mereka malam, sore, sampai malam hari. Teman-teman kan ada pegawai yang lewat sini juga, jadi tahu persis perkembangannya ya. Karena tidak mengindahkan teguran untuk membongkar mandiri, Kamis siang petugas Satpol PP melakukan pembongkaran dengan didampingi aparat TNI Polri hingga kericuhan sempat terjadi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, seorang atlet paramotor yang tengah berlomba di Pekan Olahraga Nasional mendarat darurat di rumah warga di Muara Batu, Aceh Utara. Insiden ini terjadi akibat jilbab yang dipakai tertarik kipas. Insiden ini pun menghebohkan warga setempat yang sejak awal melihat putaran kipas terhenti di udara. Insiden menghebohkan terjadi pada olahraga dirgantara paramotor. Seorang atlet PON 21 asal DKI Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Desa Cotrung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh. Korban sedang melakukan pelatihan resmi terakhir, namun gagal mendarat di venue Bandara Malikus Saleh. Warga setempat menyaksikan salah satu dari paramotor terjatuh di atas rumah warga ke perkampungan dan terhempas di atas pagar. Mereka langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan korban bersama panitia penyelenggara. Gimana, sudah siap besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Oke. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah ada aman. ronsennya. Sejak awal, warga memperhatikan di udara kondisi putaran kipas terhenti hingga atlet paramotor melayang tanpa arah hingga terjatuh. Usai penanganan medis, kini kondisi korban telah membaik setelah mendapat perawatan dan dapat mengikuti lomba. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa depresi hingga dirawat di RSJ Pasuruan, Jawa Timur terus berlanjut. Polisi memanggil 4 saksi untuk diperiksa. Didampingi orang tua, 2 saksi dari pelajar SMA Negeri 4 Pasuruan bersama 2 guru mendatangi ruang kantor PPA Polres Pasuruan Kota. 4 saksi ini memenuhi panggilan penyidik terkait perundungan yang menyebabkan NS pelajar kelas 11 mengalami depresi berat hingga dirawat ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. 2 siswa ini merupakan teman korban dan 2 guru yakni guru BK dan wali kelas korban. Pemeriksaan saksi sendiri untuk mendapat keterangan bagaimana terjadinya aksi perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Laporan kan kita terima hari Minggu kemarin, tanggal 25. 26 kita terbitkan sprindik, terus 27 kita sudah berkirim surat permintaan keterangan klarifikasi terhadap saksi-saksi atau pihak-pihak yang disebutkan di data awal. Nah, ini hari ini tanggal 28. Sebelumnya, seorang pelajar berinisial NS mengalami depresi berat hingga dirawat ke RSJ. Korban kerap menjadi korban perundungan oleh 8 temannya di SMA 4 Pasuruan. Korban sering dimintai uang dan jika tidak diberikan akan diancam oleh pelaku. Puncaknya pada 17 Agustus lalu usai upacara bendera kemerdekaan hingga korban lepas kontrol dan depresi berat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang siswa SMP menjadi korban perundungan oleh 2 teman kelasnya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya hingga pingsan di ruangan kelas. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi perundungan di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 orang pelaku YI dan MR memukuli korban terhadap AA 13 tahun hingga terjatuh di lantai ruang kelas. Ironis, aksi perundungan dilakukan hanya karena masalah sepele saat korban dan kedua pelaku bercanda di ruang kelas. Atas peristiwa ini, orang tua korban yang tidak terima pun melaporkan pelaku ke polisi. Kasus perundungan pun ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah saksi pun telah diperiksa termasuk teman sekelas korban dan kedua pelaku untuk menyelidiki motif dari perundungan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebaran cacar monyet atau Mpox di Indonesia terus meningkat. Pemerintah kembali mensyaratkan penggunaan aplikasi Satu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh WHO pada pertengahan Agustus lalu membuat Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan akan memberlakukan kembali aplikasi Satu Sehat. Aplikasi akan diberlakukan pada penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya surat Kementerian Kesehatan tentang penerapan Satu Sehat Health Pass. Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor SE5 DJPU tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kemenkes mencatat sudah ada 88 kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Kasus tersebar di Jakarta 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah ini, 87 kasus telah dinyatakan sembuh. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama
orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Surat edaran mulai berlaku pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jangan kemana-mana, Indonesia masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah di tempat Anda. Pemirsa, pemerintah berencana akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai Oktober 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo membenarkan rencana tersebut meski belum ada rapat khusus yang digelar hingga kini. Rencana pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi kembali muncul ke permukaan. Menurut Presiden Joko Widodo, rencana ini masih dalam tahap sosialisasi. Meski demikian, hingga kini pemerintah belum menggelar rapat khusus yang membahas mekanisme penerapannya. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan. Belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih Pak? Apa? Pertimbangan dan urgensinya apa? Apabila melakukan pembatasan ini Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Pembatasan BBM bersubsidi semula akan diberlakukan mulai awal Oktober 2024. Selain itu, efisiensi APBN tahun 2025, pembatasan BBM bersubsidi juga bertujuan untuk mengendalikan polusi di Jakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, jelang perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, Kementerian PUPR memastikan kesiapan sejumlah infrastruktur dasar, termasuk jaringan air bersih. Bagaimanakah proses pembangunan proyek infrastruktur air bersih di sana? Kita simak informasinya. Fasilitas air bersih tentu menjadi satu hal yang sangat penting dalam membangun sebuah kota baru. Hal ini juga telah menjadi perhatian besar bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Betapa tidak, struktur tanah di wilayah ini tergolong minim batuan berpori, sehingga sulit memiliki cadangan air tanah yang bersih. Untuk menunjang kehidupan di Ibu Kota baru, pemerintah akhirnya membangun proyek air bersih skala besar. Memanfaatkan bendungan Sepaku Semoy dan Intake Sepaku, air diolah di instalasi pengolahan air minum. Dari sini, air lalu dialirkan ke penampungan atau reservoir. Air bersih selanjutnya dialirkan ke kantor presiden, perkantoran dan hotel di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP-IKN dalam bentuk tap water alias langsung bisa minum air dari keran. Nah pemirsa, ini salah satu tap water yang ada di wilayah IKN dan kita mau coba nih. Kalau bisa dibilang segar, mungkin ini masih masa percobaan ya, karena sangat beda sekali dengan air mineral. Beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pernah meminum air di IKN ini. Basuki mengklaim bahwa sumber air minum di IKN aman untuk diminum dan jauh lebih baik dari air minum dalam kemasan. Sebagai sumber air baku IKN, bendungan Sepaku Semoy dibangun dengan total biaya 836 miliar rupiah. Bendungan seluas 322 hektar ini diklaim memiliki daya tampung 16 juta meter kubik air dan bisa mengaliri 1,5 juta jiwa warga IKN hingga 10 tahun ke depan. Tepat di sisi kanan saya itu istana, namun embung sendiri ini bertepatan di sebelah kanan istana. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Henry Afrila dengan juru kamera Damari Caksono melaporkan. Sementara itu, insiden terjebaknya pengunjung di wahana ekstrim kembali terjadi. Belasan pengunjung taman hiburan di Gold Coast, Australia terjebak di ketinggian selama 1,5 jam. Sementara di Meksiko, pengunjung terjebak di ketinggian lantaran wahana yang ditunggangi mengalami kerusakan di tengah hujan lebat.
13 pengunjung taman hiburan SeaWorld di kawasan Gold Coast, Australia terjebak di ketinggian. Ya, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini, di mana kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang berada di kawasan Tragia, Nusa Dua, Bali. Selamat siang, Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih rekan Samuel dan juga selamat siang pemirsa. Hari kedua menjelang perhelatan KTT Indonesia Afrika Forum yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 nanti. Kami akan menginformasikan kondisi arus lintas langsung dari kawasan Simpang Nusa Dua, Bali. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lalu lintas dari arah Kuta yang akan mengarah ke Nusa Dua ataupun yang akan berbelok ke arah Siligita dan juga Pratama Raya saat ini dalam situasi lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Selanjutnya untuk arus lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Nusa Dua yang akan mengarah ke Kuta ataupun yang akan mengarah ke Siligita saat ini dalam situasi kondusif lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Siligita yang akan mengarah ke Kuta ataupun yang akan mengarah ke Nusa Dua saat ini dalam situasi lancar dan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa KTT Indonesia Afrika Forum dan High Level Forum on Multi-Stakeholder ini merupakan forum internasional yang mengundang berbagai pemangku kepentingan di tingkat dunia. Forum ini akan membahas 3 masalah utama global, yakni global policy krisis, kerusakan lingkungan, dan juga melemahnya multilateralisme. Forum ini bertujuan membangun solidaritas global untuk mencari solusi atau masalah, sekaligus mempercepat pencapaian visi menuju Indonesia Emas 2045. Dan pada kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum kedua di tahun 2024 ini menargetkan kehadiran 28 kepala negara dan 800 peserta yang mewakili pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta pengusaha dari Indonesia dan juga Afrika. Dan pada pengamanan KTT Indonesia Afrika Forum ini melibatkan sebanyak kurang lebih 1.436 personil dan diharapkan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Strategi kepolisian agar suksesnya acara ini yakni sinergitas antara Polri, TNI, dan masyarakat, khususnya warga Kota Denpasar dan Bali. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Bali untuk memberikan dukungan mengingat adanya potensi terjadinya kepadatan iring-iringan dari delegasi ke lokasi kegiatan yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1506669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Nusa Dua, Bali. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Nusa Dua, Bali. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali, dan salam presisi. Ya, uniknya warung makan Kerek Pok Neneng yang menghidangkan makanan dengan cara dikerek pakai tali yang membentang cukup jauh akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di tempat Anda.
Anda masih bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana pagi tadi. Pertemuan Mensos Tri Risma hari ini dengan Presiden hari ini dilakukan setelah ia resmi mendaftarkan diri di Pilkada Jawa Timur. Saat ditanya awak media apakah pertemuannya terkait dengan wacana pengunduran dirinya karena ingin fokus di Pilkada Jatim, ia hanya menjawabnya dengan senyuman. Pasangan Risma Gus Hans yang diusung Partai PDI Perjuangan, Hanura dan Partai Umat mendaftar ke KPU Jawa Timur di hari terakhir pendaftaran pada Kamis malam. Baru ketemu Bapak Bu di dalam. Iya. Baru ada apa Bu? Ngapain aja Bu? Di dalam ngapain aja Bu tadi pertemuannya Bu? Bu, pertemuannya ngapain aja Bu tadi? Apakah Ibu ada isu Bu, katanya Ibu mau mengajukan pengunduran diri ya Bu untuk ini mencalonkan nanti Bu? Sedikit boleh Bu. Bu sedikit boleh Bu? Isi ya. Ya, kita ke informasi dari dunia kuliner, pemirsa. Saatnya untuk makan siang. Kebetulan saya juga sudah lapar nih. Saya akan ajak Anda untuk makan di salah satu warung makan unik di ibu kota tepatnya. Warung makan kerek Pok Neneng namanya. Kalau membeli makanannya, dikirimnya dikerek pakai tali yang membentang cukup jauh. Ada penasaran? Kita simak liputannya berikut ini. Di tengah hiruk pikuk dan kemacetan di ibu kota, ada sebuah warung makan dengan konsep tak biasa bernama Warung Kerek Empok Neneng. Sesuai namanya, warung ini menggunakan ember yang dikerek atau ditarik sebagai sarana menaruh makanan dan juga uang. Bu, saya mau pesan. Aku mau pesan ayam gepreknya 1 ya. Nah pemirsa pasti penasaran kan, saya barusan ternyata habis pesan apa. Kebetulan saya tadi habis pesan ayam geprek dan saya saat ini sedang memesan makanan di salah satu warung yang namanya Warung Kerek nih. Posisi warung yang lebih rendah dari Jalan Jenderal Gatot Subroto dan berada di tepi Kali Mampang ini membuatnya serasa terkepung di tengah megahnya gedung perkantoran. Setiap jam makan siang, ember yang dikerek ini akan mondar-mandir mengantar makanan yang telah dipesan para karyawan. Warung unik yang berdiri dari tahun 2014 ini dibuat untuk mempermudah para pelanggan membeli makan siang. Tak hanya mempersingkat waktu, para pelanggan pun tak perlu memutar jauh demi menuju warung. Banyak pelanggan yang mau makan bingung, awalnya kan gitu, tadinya ada jembatan di sana nih Kak. Ada jembatan, tadinya bisa lewat terus diputus. Akhirnya ibu saya inisiatif pakai tambang. Kata langganan mau makan gimana nih, muter jauh, mau makan di dalam kan ya lumayan lah ya kan. Akhirnya ayo udahlah pakai tambang, berapa meter nih, modal dulu 400 lah kira-kira sama ember. Jatuh tadi jatuh Kak, nasi iye. Tadi kerekam nggak? Udah biasa gitu? Iya sering. Tapi kita yang ganti, resiko lah namanya dagang jarak jauh ya kan. 2, kopi hitam 1, josu 1 kan? Harga makanan di Warung Kerek Pok Neneng berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasinya, warung ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi nasi-nasian, kita ke hidangan mie, yaitu mie celor yang selalu dirindukan oleh para pecinta kuliner Palembang. Di kawasan Blok M Jakarta Selatan ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang menjadi buruan warga di ibu kota. Berikut informasinya untuk Anda. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go.
Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang, udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya. Karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi! Ya, informasi dari Jane tadi menutup Sindo siang hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Samuel Purba, mewakili tim redaksi yang bertugas. Sampai undur diri. Terima kasih.